bagaimana ASN yang bertugas di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, tetapi dia bertugas di sekretariat atau di kearsipan. Apakah beliau harus berpindah dulu bertugas di perpustakaan atau bisa langsung seperti itu, Pak? Sudah. Itu yang pertama. Yang kedua, sebentar ya, Pak. Ya. ASN yang sudah diangkat menjadi pejabat fungsional pustakawan bisa diberhentikan dengan alasan tertentu. Bila diberhentikan karena promosi atau pemberhentian itu berlaku, yang kami tanyakan, apakah pemberhentian itu berlaku selamanya atau bersifat sementara? Ya. Terima kasih, Pak. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Sudah jawab. Langsung Bu, supaya langsung tenang. Ya. Pak, berapa menit tadi jawab Pak? Ya, tambah. 10 menit ya. Sekarang jam setengah 12. Kalau 5 menit, 5 menit lah ya. 10. Yang pertama, apakah pengangkatan dalam jabatan fungsional itu harus syarat 2 tahun itu harus benar-benar di bidang perpustakaan? Tidak juga. Kalau berhubungan dengan perpustakaan, kan paling tidak dia juga berhubungan dengan perpustakaan di sekretariat. Artinya memahami tugas-tugas yang namanya yang berhubungan dengan perpustakaan. Sama Bapak Ibu sekalian, kalau kita melamar di dalam jabatan pimpinan tinggi, di dalam itu disebutkan minimal 5 tahun berhubungan dengan jabatan yang akan dilamar. Bukan artinya 5 tahun dia duduk di situ, tidak. Misal, saya lama tugas di kecamatan. Saya pernah melamar jadi kepala DKD. Tetapi kan saya pada saat di kecamatan juga mengurusi kepegawaian, staf-staf saya. Itu dimasukkan di dalam kata-kata kumulatif. Sehingga nanti kalau 2 tahun itu, maka dia boleh dipersyaratkan. Oleh sebab itu untuk membuktikan kesanggupan dan kecakapan dia tadi, kan uji kompetensi. Kan harus uji kompetensi. Oh ternyata layak dia setelah 2 tahun yang dibuktikan dengan SPT-nya bahwa dia ada di Dinas Perpustakaan, sehingga 2 tahun dia layak untuk diangkat dalam jabatan fungsional yang dibuktikan dengan hasil uji kompetensinya. Sehingga kalau dia staf, maka melalui jalur perpindahan, tidak perlu lagi uji kompetensi. Tetapi kalau pengangkatan pertama, Bapak Ibu sekalian, tidak perlu lagi yang namanya uji kompetensi. Ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 11 yang diubah dengan Perpu 17 tahun 2021 di pasal saya 6 saya lupa, itu disebutkan bahwa kata-kata diklat dasar untuk kawan-kawan yang pengangkatan melalui CPNS itu tidak diperlukan, tapi kawan-kawan yang melalui harus mengikuti uji kompetensi. Bapak Ibu sekalian, 2 tahun. 2 tahun itu kira-kira berhubungan dengan perpustakaan. Yang tidak boleh itu ini Bu. Saya di DKD tidak ada hubungan dengan perpustakaan, kemudian saya mengikuti uji kompetensi yang ada di perpustakaan. Maka pada saat diangkat untuk di perpustakaan, harus memang bertugas di perpustakaan. Seperti itu. Kalau tidak bertugas di perpustakaan, tidak boleh diangkat. Karena yang berhak untuk mengusulkan diangkat dalam jabatan perpustakaan itu adalah instansi penggunanya. Dalam hal ini kepala dinas perpustakaan mengusulkan, Pak, kami kepada DKD bersama ini kami usulkan untuk melalui perpindahan. Syaratnya nih di kompetensi ada, ini ada, ini ada, ini ada, ini ada. Berdasarkan pertimbangan kami nanti lihat syaratnya, termasuk juga ada paknya. Yang kedua tadi, pemberhentian. Apakah pemberhentian itu selama-lamanya? Ya. Pemberhentian itu kalau dulu sebelum berlaku Permenpan 13 2019 ada yang namanya pemberhentian sementara. Pemberhentian sementara karena tidak bisa mengumpulkan angka kredit. Begitu sudah 5 tahun tidak bisa mengumpulkan angka kredit, diberhentikan sementara. Apabila 5 tahun tidak setahun lagi nambah tidak mengumpulkan angka kredit, maka dia diberhentikan permanen. Orang yang diberhentikan karena duduk di dalam jabatan struktural, maka dia bisa diangkat kembali. Yang tidak bisa diangkat kembali ke dalam jabatan fungsional itu adalah yang mengundurkan diri. Misal, ibu pustakawan mengundurkan diri dari jabatan pustakawan, maka ibu tidak akan boleh lagi untuk diangkat dalam jabatan pustakawan. Selain jabatan itu boleh, sepanjang lulus uji kompetensi dan 2 tahun yang mengundurkan diri, Pak ya, mengundurkan diri dari jabatan pustakawan itu tidak bisa diangkat kembali dalam jabatan pustakawan.
Tetapi yang diangkat dalam jabatan struktural, kemudian dikeluarkan keputusan bupati atau keputusan gubernur untuk diberhentikan dari pustakawan, boleh diangkat kembali menjadi pustakawan. Misal dia di eselon 4 diberhentikan dari eselon 4. Dia ingin atau dia mengundurkan diri dari eselon 4 atau pejabat pengawas. Dia ingin kembali ke jabatan pustakawan, boleh dia akan kembali. Itu yang namanya keputusan tentang pengangkatan kembali. Oleh sebab itu tidak ada lagi yang namanya pemberhentian sementara, Bapak Ibu sekalian ya. Permen-Pan 13 2019 itu tidak ada pemberhentian sementara. Yang ada hanya pemberhentian dari jabatan fungsional pustakawan atas nama ABCD. Itu ya. Paham ya? Ya, itu setelah berlaku Permen-Pan 13 2019 tidak ada lagi sementara. Semuanya diberhentikan. Ini diberhentikan. Tapi bisa diangkat kembali. Ya, diangkat kembali. Yang bisa diangkat kembali itu yang mengundur diri. Mengundur diri lagi ya. Dia mengundurkan diri. Sebentar. Bisa ke kantor langsung atau WA. Terima kasih Pak. Perkenalkan langsung saya Desi dari Kaur Pak. Yang kami tanyakan itu kasus daripada saya Pak. Saya per 20 Desember 2021 mendapatkan SK penunjukan sebagai tenaga kawan muda sesuai pangkat brigade. Nah, tetapi saya belum mendapat yang kredit dengan berdasarkan SK Pak. Sebelumnya saya masih di Penang, kemudian per 20 Desember saya diberhentikan sebagai kepegawai. Jadi kemarin saya ke provinsi dan saya mendapat masuk investasi sudah dilakukan dan waktu itu saya bulan Maret dan saya mengajukan pertama karena saya sudah 4 tahun di perpustakaan. Itu keluarga sudah saya peroleh. Kemudian saya juga usulan B untuk dilakukan hubungan dengan ada kerjanya dan untuk dengan semua fasilitas yang ada tunjang sebagaimana juga. Tetapi ditolak oleh orang BKD karena saya belum mengikuti uji kom. Padahal saya sudah ada SK penunjukan dari Bupati bahwa saya adalah seorang pustakawan. Nah, sebenarnya jadi saya di sini minta kalau kasus seperti saya ini, langkah apa yang harus saya lakukan? Apa memang harus mengikuti uji kom atau bagaimana? Kepada Ibu diberhentikan dari jabatan struktural tahun berapa? Per 27 Desember 2021. 27 Desember 2021. Ya. Ibu diberhentikan alasannya apa? Karena waktu itu di Kaur ada mutasi Pak. Jadi jabatan saya di bidang Ibu ada SK pengangkatan dalam jabatan fungsional atau pada saat mutasi itu disebutkan bahwa ibu diangkat dalam jabatan fungsional? Ya, saya ditunjuk sebagai tenaga fungsional khusus, fungsional khusus dengan jabatan pustakawan ahli muda. Ibu, yang namanya dari jabatan bukan pengangkatan pertama, tetapi perpindahan jabatan, syaratnya adalah harus uji kompetensi. Sementara ibu diangkat belum pernah uji kompetensi kan? Nah, otomatis ibu tidak bisa mendapatkan hak ibu. Tetapi jika ibu sudah ikut uji kompetensi, kemudian diangkat dalam jabatan fungsional, dikeluarkan SK fungsional, baru ibu bisa mendapatkan hak-hak itu. Oleh sebab itu ikut uji kompetensi dulu, baru ajukan jabatan fungsionalnya. Walaupun sudah ada pertunjukan SK dari Bupati bahwa saya menjabat pustakawan ahli muda. Jadi SK mutasi itu berbeda dengan SK fungsional. Oh gitu. Ya, beda SK mutasi dengan SK fungsional. Kalau di dalam itu menyebutkan Bu, ini dari itu mulai ini diangkat dalam jabatan ini. Nah, seperti itu ya. Jadi ibu nanti cari informasi nanti mulai tanya ke perpustakaan untuk diangkat dalam jabatan fungsional pustakawan itu harus uji kompetensi. Dan syarat perpindahan itu tadi yang saya sampaikan harus ada penetapan formasi.
Kalau tidak ada formasi pustakawan di tempat ibu bekerja, ibu nanti khawatir tidak bisa dibayarkan TPP-nya. Alhamdulillah Pak, di KAUR belum ada fungsional pustakawan. Iya. Susun dulu di perpustakaan itu jabatan fungsionalnya mulai dari pertama, muda, Maria. Kalau nanti sudah ada formasinya, minta ajukan ke lembaga arsip, kemudian keluar rekomendasinya, diajukan Menpan ada surat penetapan formasi. Baru nanti ibu ada surat penetapan formasi, ibu sudah uji kompetensi, baru ibu bisa diangkat dalam jabatan fungsional. Agak panjang Bu ya? Kalau Pak, kemudian kemarin kan saya konsultasi ya Pak ke itu, kalau kasus saya ini kata orang BKD Pak, cukup menunggu lagi uji kompetensi yang harus saya jalani. Dan alhamdulillah Pak, saya kemarin udah buka apanya, sudah menulis segala syarat untuk juga, tapi belum dilaksanakan Pak. Tapi ingat Bu ya, bahwa diangkat itu harus ada formasinya Bu ya. Kalau tidak ada formasinya, maka itu tidak bisa diangkat. Ilegal. Karena di syarat itu syarat formasi itu lekat. Penetapan formasi. Jadi formasi nanti dari kepala dinas yang Dinas Perpustakaan itu melakukan perhitungan ajang KPK untuk penyediaan formasi pustakawan. Kalau sudah nanti diajukan ke lembaga arsip Perpustakaan Nasional. Nanti keluar rekomendasi bahwa di KAUR itu layak ada formasi sekian-sekian pustakawan. Nanti baru diajukan ke Menpan, ada surat penetapan formasi. Baru nanti itu bisa diangkat kalau sudah ikut di kompetensi. Bu ya, kalau nanti kurang pas itu WA saya ya. Terima kasih Pak. Ibu. Satu lagi Pak. Dinas Perpustakaan Provinsi Bengkulu, Ya. kami yang termasuk penyetaraan Pak dari ke-9 teman-teman kita. Ini kami mewakili dari teman-teman Pak dari penyetaraan yang sudah dilakukan Provinsi Bengkulu. Kami menjadi pustakawan dengan angka kredit 300. Dan untuk naik pangkat Pak, untuk kenaikan pangkat atau jenjang jabatan berikutnya, itu kami harus mengumpulkan 100 angka kredit lagi. Yang saya mau pertanyakan Pak, seandainya saya naik pangkat dan saya naik jabatan, jenjang jabatan fungsional, atau apakah subkoordinator yang melekat, yang tidak melekat, yang dari SK Gubernur itu, apakah bisa tetap jadi subkoordinator ataukah kami keluar dari subkoordinator? Ya. Itu Pak. Ya. Ibu ya. Ya. Ini Bu. Di dalam pasal 28 Permenpan 17 tahun 2001 ada diatur tentang subkoordinasi. Mekanisme bukan subkoordinasi, mekanisme koordinasi. Artinya kawan-kawan yang kemarin menyelenggarakan urusan sebagai pejabat pengawas, begitu dia disetarakan karena amanat undang-undang, maka dia tetap mendapatkan take home pay yang sama pada saat dia menjadi pejabat pengawas. Artinya, tunjangan ibu TPP itu masih sama kan dengan jabatan pengawas. Kapan itu hilang Bu? Nah, dia yang tadi kapan hilang? Kapan hilang? Di dalam ketentuan Perpres 50 tahun 2022, mohon maaf boleh saya koreksi ini kalau saya salah. Perpres 50 tahun 2022 di pasal 4 atau pasal 5 itu disebutkan bahwa tunjangan itu berhenti didapatkan, jadi tunjangan ibu yang sama, take home pay yang sama itu berhenti apabila yang pertama ibu naik jabatan. Kalau kemarin ibu fungsional muda, ibu naik jabatan menjadi fungsional media, maka tunjangan ibu hilang. Yang diganti nanti ibu dapat tunjangan fungsional murni sebagai pustakawan media. Paham sama ini ibu? Paham. Yang kedua, ibu kehilangan tunjangan jabatan itu apabila ibu dimutasi. Dimutasi.
Misal, sekarang ibu jabatan dulu apa? Eselon 4. Ya, eselon 4 jabatannya apa? Subkoordinator apa? Sekarang subkoordinator deposit pengembangan koleksi layanan. Ibu subkoordinator deposit. Apabila nanti ibu diberikan kepada jabatan lain, maka ibu kehilangan tunjangan itu. Karena di dalam pasal 28 itu, dia kehilangan jabatan, contohnya di dalam Perpres 50, di pasal 5, itu disebutkan kehilangan jabatan apabila dia naik jabatan. Dalam hal ini naik jabatan bisa dari jadi jabatan madya di pustakawan atau jadi eselon 3. Nah, kalau eselon 3 kan belum tentu. Atau dimutasi, dipindahkan. Nah, maka ibu kehilangan jabatan. Kehilangan tunjangan jabatan yang lebih. Tetapi itu kalau Bapak Ibu sekalian boleh dipikir-pikir. Kalau seandainya kalau itu saya ini dapat tunjangan ini bakal kehilangan tunjangan. Kalau saya naik jabatan, artinya saya tidak memungkinkan untuk naik jabatan. Silakan memikirkan. Kalau menurut ibu bapak sekalian tunjangan sekarang itu lebih memungkinkan, ya silakan tidak naik jabatan. Tapi tunjangan yang disetarakan take home pay-nya sama ini masih menunggu dikeluarkan aturan yang baku yang mengatur gaji PNS itu single salary. Artinya, baik ibu sekalian kelas jabatan ibu sekarang kelas berapa? Kelas 9. Kelas 9. Baik ibu subkoordinator atau subkoordinator, kalau nanti kelas jabatan ibu sama, kalau dengan sistem penggajian yang baru, maka gajinya sama. Jadi kita tunggu aja Bapak Ibu sekalian sampai ada keputusan yang baku tentang penggajian ini. Kalau sekarang nikmat-nikmat aja lah, artinya tunjangan eselon 4 masih dapat. Jadi kalau ibu naik jabatan, maka ibu kehilangan tunjangan itunya. Itu ada di dalam Perpres 50 dan pasal 28 di Permenpan 17 2021. Pak, ada lagi yang nanya? Kalau naik pangkat gimana Pak? Kalau naik pangkatnya sampai dengan periode Oktober ini masih pacak naik pangkat menggunakan jabatan yang lama, jabatan yang eselon 4 yang lama. Tapi begitu tahun 2023 di bulan April 2023 nak naik jabatan, naik pangkat, kan harus naik jabatan dulu. Nah, maka itu tidak naik jabatan bisa, tetapi harus sudah menggunakan angka kredit. Nah, jadi yang penyetaraan kalau sekarang boleh pakai angka kredit dengan menggunakan jabatan eselon 4. Tapi kalau nak naik pangkat di 2023 harus sudah menggunakan angka kredit. Paham ya? Nah, baik. Kami saya. Ya. Saya pengangkatan PNS sebagai calon pustakawan. Ya. Di Kota Bandung. Terus sekarang saya mengajukan itu, mereka diangkat ada. Ya. Jadi saya tanya sama kawan-kawan, saya mau ngurus fungsional. Dia kata kawan-kawan tuh tunggu S1. Saya sharing sama kawan-kawan pustakawan, tunggu S1, terus S1 saya udah keluar, saya langsung 3A, dan saya masukkan kebetulan bulan Oktober ini. Jadi ini saya tanyakan Pak, alur kepengurusan jabatan fungsional pustakawan, kebetulan saya ini di sekolah Pak. Di SMP Ibu? Di SMP. Terus? Ibu dari kota? Dari kota. Dari kota. Saya dari desa. Kira-kira angka kredit di sekolah itu bisa mencukupi nggak kalau Jadi Bu, kalau di dalam SK Ibu itu adalah pengangkatannya melalui pengangkatan peran pertama sebagai pustakawan, arti di SK CPNS Ibu itu pustakawan. Sebenarnya di ketentuannya itu 1 tahun setelah menjadi PNS, Ibu harus sudah diangkat dalam jabatan pustakawan. Sekarang Pak kebetulan sekitar 2D kemarin
itu saya tuh jabatan di situ tuh tertulis pengadministrasian Oh, umum. pengadministrasi umum. Ya, pengadministrasi umum. Bagaimana cara untuk diangkat menjadi pustakawan? Yang pertama, pastikan bahwa di tempat ibu bertugas SMP 2 itu ada formasi pustakawan. Ada tidak? Bukan yang satu. Jadi harus dipastikan keputusan wali kota yang menyebutkan bahwa di situ ada formasi pustakawan. Kalau tidak ada formasi pustakawan, yang harus ibu lakukan itu adalah hitung dulu formasinya. Caranya menghitungnya itu minta petunjuk orang ibu atau bagian organisasi. Ada nama ya, kalau organisasi. Nanti dihitung kebutuhan formasi SMP 2. Karena kebetulan saya juga SMP 2. Jadi nanti kalau sudah dihitung, baru nanti ada rekomendasi penetapan dari sampai ke kemudian sampai ke lembaga asing nasional, keluar formasinya. Kalau sudah keluar formasi nanti penetapan. Karena itu otomatis harus lewat jalur perpindahan jabatan. Kalau nanti ibu sudah umum, penetapan formasi sudah ada, maka ibu minta pengantar dari SMP sampaikan ke ikut menyampaikan ke DKPP. Bukan DKPP ya. Ya. Nanti DKPP yang memproses banyak berpisah untuk diangkat menjadi pustakawan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku tadi. Ada formasi, ada penetapan formasi, kemudian apa namanya itu kualifikasi pendidikan itu yang memenuhi, ada limitnya, ada sudah semua dan itu bisa diangkat. Tapi kalau yang diangkat aja dengan SK yang tidak menunjukkan itu tidak bisa. Ya Bu ya. Nanti kalau ibu kurang ini, ibu WA ke saya Bu ya. WA ke saya. Nama apa itu ini saya nak konsultasi gitu. Ibu ya. Saya di kota juga Bu, tidak pilih saya. Kali saya